Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita bisa bertemu melalui virtual ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya dan juga bisa senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dicurahlimpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, silakan. Sudah ada ya di share screen ya? Oke, udah ada di share screen. Kita coba dalami untuk hari ini materi pembelajarannya, yaitu mengenai mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Ya, ini sudah tahulah ya, makanan halal yang seperti apa, makanan yang haram seperti apa, ya. Coba ada Nasila. Ada Nasila? Udah, Pak. Ya, Sila. Kira-kira makanan halal itu apa saja? Sebutkan 5 jenis. Apa, Nasila? Seperti sayuran, Ya. buah-buahan, dagingnya daging ayam, Ya. telur, Ya. kue, Betul. roti. Ya, oke. Terima kasih Nasila. Sekarang Bapak akan coba lagi ke yang lain. Coba Agneza. Dibuka. Ya, Pak. Makanan haram, contohnya 3 jenis. Daging babi, Ya. terus Apalagi? Apalagi? Daging babi, apalagi? Apa? bangkai, Oh, bangkai. Oke, apalagi? hewan yang sudah mati. Oke, hewan yang sudah mati tanpa menyebut nama Allah ketika menyembelihnya ya. Oke, cukup dulu. Perhatikan. Nah, di sini ada peta konsep. Ya, peta konsep ini merupakan gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari di sini, yang pertama ada ketentuan halal dan haram makanan dan minuman. Jadi ada ketentuannya, ya. Dalam Islam dan juga dalam di dunia ini, makanan itu ada terbagi 2 ya. Ada makanan halal, harus ketika menyembelihnya harus menyebut nama Allah. Itu dikategorikan sebagai makanan halal. Kemudian daging sapi juga sama, ketika menyembelihnya harus menyebut nama Allah. Daging kambing juga sama demikian. Kemudian yang kedua, cara mendapatkannya. Ya, daging sapi itu dari mana? Apakah dari mencuri
apakah dari beli ataupun dari mana, itu juga harus jelas dalam Islam ya. Jadi harus tahu apakah ini mendapatkannya dengan cara halal ataupun mendapatkannya dengan cara haram. Ya, tentunya umat Islam harus mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang halal. Kemudian yang ketiga, proses pengolahannya. Ya, proses pengolahannya hati-hati. Jangan sampai makan halal dicampurkan dengan makanan haram. Itu tidak boleh. Ya, makanan daging sapi dicampur dengan daging babi juga nggak boleh. Kemudian proses memasaknya tentu harus dimasak terlebih dahulu. Tidak boleh memakan daging yang mentah-mentah karena itu juga haram. Hati-hati. Jadi 3 hal ini wajib terpenuhi, dari jenisnya, kemudian dari cara mendapatkannya, dan juga dari proses mengolahnya harus tahu. Kemudian yang haram juga sama. Ini dilihat dari 3 jenis ya. 3 jenis ini, yang pertama wujudnya. Jadi wujudnya ini harus tahu bahwa makanan ini adalah makanan halal, makanan haram. Kemudian cara mendapatkannya. Nah, makanan halal menjadi haram ketika cara mendapatkannya salah. Contoh, daging ayam kan halal ya. Daging ayam halal, tapi mendapatkannya dengan cara mencuri, yaitu haram jadinya. Ya, tapi bukan berarti ayamnya jadi haram, tapi ketika kita konsumsi haram itu secara mendapatkannya. Makanya di samping wujudnya harus halal, juga harus halal juga cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, proses pengolahannya yang haram. Nah, ini juga ketika barang halal tapi pengolahannya secara haram ataupun dicampur dengan barang haram, maka akan terkontaminasi ataupun disebut jadi barang haram. Hati-hati ya, makanya dari itu umat Islam harus mampu memilih. Ya, jangan sampai kita mengkonsumsi makanan haram, harus mengkonsumsi makanan-makanan halal. Kira-kira kalau minuman keras halal haram? Haram. Haram. Haram apanya? Apakah haram zatnya, haram sifatnya? Haram apanya? Haram wujudnya atau haram cara mendapatkannya? Wujudnya. Ya, wujudnya sudah haram ya. Kenapa haram? Nah, nanti ada firman Allah di sini. Ya. Tuh, ini firman-firman Allah yang menyatakan bahwa ada makanan haram. Coba perhatikan di sini ya. Kita mulai dulu dari makanan haram, ya, supaya kita terhindar dari makanan-makanan yang haram. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fis, dan seterusnya. Nih kita coba baca dengan perlahan. Diharamkan bagimu. Ini bagimu itu siapa mu itu ya? Kita bukan? Ya. Ya, ini di sini bagimu itu kita ya sebagai umat Islam. Jadi Allah menyeru kepada kita ya. Diharamkan bagimu kata Allah. Ya, diharamkan bagimu. Bagi siapa? Bagi kita semua orang Islam untuk memakan bangkai. Ya, bangkai. Coba bangkai di sini adalah bangkai yang hewan itu mati, hewan halal mati, tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Contoh ada darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, ini ya yang harus digarisbawahi, yang ini nih.
daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Minimal ketika kita menyembelih itu harus menyebut nama Allah, menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi wallahu akbar. Itu menyembelih. Jadi hewannya yang disembelih oleh kita maka menjadi halal. Kemudian hewan yang tercekik, nah itu awas, itu halal haram. Yang dipukul, nah ini juga hewannya berkategori haram ya dimakan. Yang jatuh, yang ditanduk, kemudian apalagi yang diterkam binatang buas, di sini ada ya, kecuali yang sempat disembeli. Jadi kalau ada hewan jatuh, contoh domba jatuh, tapi masih sekarat belum mati, disembeli dengan menyebut nama Allah, maka dagingnya bisa menjadi halal. Tapi kalau tidak tersembeli, matinya karena jatuh itu, maka jadi haram. Silakan sampai sini ada pertanyaan dulu. Pak, saya Nevia. Ada pertanyaan, silakan. Saya. Gimana pertanyaannya? Kan contohnya pasar tuh. Ayam pasar. Gimana? Nggak kedengaran? Contohnya kita beli ayam atau sapi di pasar. Ya. Nah, kemudian itu kan nggak tahu ya Pak, itu tuh disembelihnya dengan menyebut nama Allah atau enggak, itu gimana Pak? Kita kan nggak tahu Pak, yang nyembelihnya itu kan menyebut nama Allah atau tidak, itu kayak gimana Pak? Oke, terima kasih. Neftia ya? Ya Pak. Oke, yang dulunya 7i ya? Iya. Kayaknya ya, oke. Baik, terima kasih. Nah, sekarang bagaimana kalau kita belinya di pasar? Kan kita tidak tahu apakah itu menyebut nama Allah atau tidak ya. Nah, dagingnya kemudian disembelih oleh dia. Nah, kalau masalah nanti kita beli dari pasar, ya minimal kita cek and recheck terlebih dahulu. Apakah yang dibeli ayamnya atau daging sapinya yang oleh kita itu adalah orang Muslim, itu insya Allah. Tapi rata-rata di pasar-pasar itu orang Muslim, kemudian juga menyembelihnya menyebut nama Allah. Ya. Nah, untuk kehati-hatian kalau kita emang tidak yakin, boleh juga ayamnya beli ayam yang masih hidup kemudian dipotong. Itu untuk menjaga, betul-betul menjaga kalau memang tidak yakin. Tapi ketika kita meyakini bahwa ini mudah-mudahan halal kemudian dan sebagainya, itu juga bisa diantisipasi. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita harus nanya-nanya terus kepada orang dagangnya. Nanti juga jadi malah tambah kesel tukang dagangnya ya. Ya, jadi kita minimal tahu bahwa si Akang ini atau si Mbak ini ya jualannya jujur, kemudian dia juga memotong ayamnya diyakini menyebut nama Allah, kemudian minimal orang itu orang Muslim. Karena ketika orang Muslim pasti membaca basmalah ataupun bismillah minimalnya. Nah, baik seperti itu paling ya Neftia ya. Jadi jangan ragu banget gitu, jangan ragu banget. Ya. Kemudian ini perhatikan ada makanan halal. Ya, makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi syarat. Nah, ini syaratnya ya. Jadi nanti kalau kalian makan, kalian juga harus mentafakuri, melihat ataupun merenungkan makanan yang kita makan itu sudah sesuai kriteria belum. Ya, minimal dalam Islam ini ada 2 nih. Ya, minimal ada 2. Yang pertama halal, artinya boleh berdasarkan ketentuan syariat. Yang kedua thayyib atau baik. Ya. Ya, sekarang gini, ketika kita makan daging kemudian dimasak halal, baik, kemudian dimakan. Tapi kalau sudah basi, walaupun asalnya kategorinya halal,
karena sudah basi, sudah berlendir, maka itu bisa jadi haram. Ya, karena akan merusak juga sistem pencernaan kita, akan membuat kita menjadi mules ataupun yang lainnya. Makanya dalam kategori Islam minimal 2 ini terpenuhi ya. Yang pertama halal. Tadi halalnya kan sudah diketahui ya, ada halal secara zatnya sudah secara zatnya, kemudian cara mengolahnya dan cara mendapatkannya. Kemudian thayyib itu secara kasat mata, secara gizi, secara medis ini mempunyai nilai gizi, nutrisi yang menyehatkan bagi tubuh kita. Jadi jangan sampai ketika kita makan yang membuat sistem pencernaan kita atau perut kita menjadi sakit. Itu juga tidak boleh menurut Islam. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti bisa kirim setelah pembelajaran ataupun Bapak tunggu sampai sore ya, sampai sore sampai jam 17. Tugasnya yang pertama buat tabel ya. Sebutkan makanan yang kategorinya yang pertama halal secara zat, yang kedua halal secara cara mendapatkannya. Nanti Bapak akan kirim tabelnya, kemudian diisi dan dikirim ke grup kelas 8 ya. Ya, Pak. Oke, nanti Bapak kirim tugasnya. Untuk hari ini cukupkan sekian karena kalian juga ada mata pelajaran lain setelah ini kan ya. Jam 8.50. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Minimal bisa menjadi ilmu, maksimal bisa menjadi amal. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Dan yang terakhir sebelum ditutup, Bapak amanatkan kepada kalian, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, Siapa? zuhur, asar, maghrib, isya, jangan sampai ditinggalkan. Sama subuh juga ya, tidak tersebut subuh. Bapak coba ingin tahu dulu, Ya, mana yang tadi sholat duha, acungkan tangan. Acungkan tangan, oke. Ayo. Muhammad Sultan tidak sholat duha? Enggak. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan rizkinya lancar ya. Rizki untuk kaliannya, rizki untuk orang tuanya. Dan juga yang belum, sekarang juga masih ada waktu untuk melaksanakan duha. Boleh laksanakan duha. Ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam. Amin. Untuk senantiasa beribadah. Kita tutup dengan doa ya. Amin. Ya. Tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala qul sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tua, yang berbakti kepada agama dan juga berbakti kepada negara. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah dari segala mara bahaya, jauhkanlah dari segala penyakit. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah penyakit ya virus corona ini dengan secepatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita. Dan juga kita bisa masuk sekolah kembali seperti biasanya. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah segala permohonan dan keinginan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah bisa mengikuti Zoom meeting ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya, tetap semangat walaupun belajar kalian dari rumah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.